Halo, senang sekali Anda bisa bergabung untuk sebuah pembahasan mendalam hari ini. Halo. Kita akan mengupas dua konsep spiritual Islam yang sering disebut, tapi mungkin nggak selalu dipahami sepenuhnya ya, zuhud dan wara. Betul. Sering disebut tapi kadang pemahamannya agak kurang pas ya. Iya, nah sumber utama kita ini sebuah kajian, judulnya Studi Mendalam Makom Zuhud dan Wara. Definisi, implementasi, dan analisis kesalahpahaman. Menarik. Misi kita kali ini, ya biar kita sama-sama dan Anda juga bisa memahami definisi sebenarnya, terus gimana menerapkannya, dan nah ini meluruskan kesalahpahaman umum. Siap menyelaminya bersama kami? Tentu. Sebelum kita bedah satu persatu nih, mungkin penting ya kita tempatkan dulu konteksnya. Zuhud dan waro ini kan bagian dari kajian tasawuf Betul. atau akhlak ya dalam Islam. Fokusnya itu jelas. Tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Penyucian jiwa, oke? Jadi, ini bukan cuma teori di atas kertas, tapi sebuah makom, semacam tingkatan atau capaian spiritual gitu yang bisa diraih. Oke, makom, paham. Mari kita mulai kalau gitu dengan zuhud dulu. Silakan. Secara harfiah nih, kata zuhud ini kan sering diterjemahin jadi berpaling atau nggak menginginkan. Tapi kalau dalam konteks spiritual yang dibahas kajian ini, maknanya pasti lebih dalam dari itu ya kan? Betul sekali. Jauh lebih dalam. Jadi secara istilah, dalam tasawuf ya, seperti yang diulas di sumber kita, inti zuhud itu adalah ketidakterikatan hati pada dunia. Ketidakterikatan hati, oke. Iya, pada harta, jabatan, popularitas, kemegahan dunia lah pokoknya. Orang yang zuhud itu ngeliat nilai dunia ini, aduh, kecil banget dibanding akhirat. Jadi fokusnya di situ, di batin. Di hati ya? Di hati yang nggak terbelenggu sama cinta dunia yang berlebihan. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Ketidakterikatan hati. Ini penting banget digarisbawahi kayaknya. Soalnya banyak yang salah kaprah ya. Mikirnya zuhud itu ya harus miskin, harus menjauhi dunia total gitu. Kajian ini pasti ngupas ini kan? Tepat sekali. Dan ini mungkin kesalahpahaman yang paling umum dan paling besar. Iya ya. Studi ini benar-benar menekankan zuhud itu kondisi internal di dalam sini, bukan semata-mata tampilan luar atau kondisi ekonomi. Ada beberapa definisi dari ulama klasik yang dikutip di kajian ini bagus-bagus. Misalnya Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau bilang zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang bikin kita sibuk sampai lupa sama Allah. Meninggalkan yang bikin lupa sama Allah, oke? Terus ada Syekh Abdul Aziz, lebih to the point lagi. Zuhud itu tiadanya ketergantungan hati pada harta dunia. Titik. Hati. Oh, jadi jelas ya, fokusnya hati. Iya. Makanya bisa aja orang kaya raya, tapi hatinya nggak lengket sama hartanya. Gampang banget ngeluarin buat kebaikan. Nah, dia bisa jadi lebih zuhud daripada orang miskin, tapi hatinya itu terus ngarep dunia, iri sama orang lain. Wah, ini perspektif yang menarik banget. Jadi ukurannya bukan punya apa, tapi gimana sikap hati kita ke apa yang dipunya atau nggak dipunya itu. Tepat. Studi ini nyebutin juga ya kalau ada tingkatan-tingkatan dalam zuhud. Kayak dari zuhud harta, terus zuhud diri, bahkan zuhud dari perasaan zuhud itu sendiri. Wah, ini gimana nih? Bisa kasih gambaran singkat nggak? Misal zuhud terhadap diri sendiri itu kayak apa? Benar, ada tingkatannya. Itu menunjukkan kedalaman prosesnya. Zuhud terhadap diri sendiri itu contohnya ya, seseorang udah nggak terlalu kepengaruh lagi sama pujian atau celaan orang lain. Oh, nggak butuh validasi luar gitu ya? Dipuji, wah zuhud banget, wah soleh banget, tapi murni karena Allah. Oke. Terus tingkatan tertinggi, zuhud dari zuhudnya, itu lebih dalam lagi. Dia bahkan nggak merasa dirinya udah zuhud, nggak merasa hebat karena itu, biar ikhlasnya total. Jadi zuhud ini emang perjalanan spiritual yang dinamis. Paham, paham. Fokusnya bener-bener pembebasan batin ya. Oke, kalau gitu kita geser sedikit nih. Ke wara. Boleh. Kalau zuhud tadi soal hati dan dunia, wara ini gimana posisinya? Melengkapinya, secara bahasa kan artinya nahan diri atau hati-hati. Apa bedanya sama zuhud? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau zuhud tadi soal melepaskan keterikatan hati ke dunia, wara ini lebih ke menjaga diri dalam tindakan. Menjaga diri dalam tindakan. Oke, Terutama ya, terkait halal dan haram. Inti wara, seperti dijelasin di kajian ini, ya jelas, ngejauhin semua yang udah pasti haram. Tapi, wara itu ada dimensi lebih dalamnya lagi. gimana tuh? Dia juga mencakup kehati-hatian untuk ngejauhin subhat. Syubhat. Perkara yang abu-abu itu ya, samar-samar.
Betul. Yang status hukumnya nggak jelas, antara halal atau haram. Ngejauhin yang haram kan jelas wajib ya. Tapi kenapa sih sampai harus ngejauhin yang syubhat, yang statusnya aja masih samar gitu? Bukannya ini bisa jadi malah bikin repot ya? Justru di situ, intinya, kehati-hatian ekstra dari wara. Kajian ini ngasih perumpamaan bagus. Subhat itu kayak area di pinggir jurang. Jurangnya itu yang haram. Oke. Orang yang wara itu milih buat nggak main-main di pinggir jurang itu. Kenapa? Ya takut kepleset jatuh ke jurang. Masuk akal sih. Logikanya kan kalau kita biasa deket-deket atau ngelakuin hal syubhat, lama-lama kepekaan kita sama batas halal haram bisa terkikis. Jadi lebih gampang buat terjerumus ke yang haram. Jadi prinsipnya preventif. Preventif ya? Tapi, nah ini catatannya, waro yang benar itu bukan berarti jadi paranoid atau nyari-nyari keraguan di hal yang udah jelas halalnya. Oke, jadi waro itu kayak bangun pagar pengaman yang lebih kuat gitu ya di sekeliling batas syariat. Bisa dibilang gitu. Dan sekarang gimana nih kita bawa dua konsep ini, zuhud dan waro, ke praktek sehari-hari? Kita mulai dari zuhud dulu deh, gimana implementasinya menurut kajian ini? Oke, implementasi zuhud ya. Menurut paparan sumber kita, itu bisa dilihat dari beberapa aspek konkret. Pertama, dan ini fondasinya, Apa tuh? sikap hati. Arahin fokus utama ke tujuan akhirat. Dunia ini cuma ladang amal, sarana aja, bukan tujuan akhir. Jadi kelihatan dari respon emosinya ya? Betul. Nggak ancur-ancuran pas kehilangan materi, tapi juga nggak mabuk kepayang pas dapat. Lebih stabil gitu batinnya. Tenang. Oke, terus yang kedua? Penggunaan harta. Ya tetap nyari rezeki halal, tapi nggak jadi budaknya harta. Pakai harta secukupnya buat kebutuhan, prioritasin infak, sedekah, hindari boros, gaya hidup mewah yang bikin lupa sama Allah. Mungkin kayak sahabat Nabi yang kaya tapi dermawan gitu ya contohnya. Nah, itu dia. Kajian ini mungkin nyontohin figur kayak gitu. Ketiga, gaya hidup. Gimana tuh gaya hidupnya? Cenderung milih sederhana aja, dalam pakaian, makanan, tempat tinggal. Tapi bukan berarti jadi kumuh atau nyiksa diri ya. Sederhana yang wajar, yang tetap jaga kehormatan diri. Oke, jadi implementasi zuhud itu lebih ke mindset sama prioritas hidup ya, yang kelihatan dari cara kita interaksi sama dunia materi. Paham. Terus kalau wara gimana? Gimana kehati-hatian itu diterapin sehari-hari? Nah, kalau implementasi wara, ini biasanya lebih kelihatan di pilihan-pilihan yang konkret. Contohnya? Pertama, sumber penghasilan. Ini krusial banget. Orang yang wara bakal teliti banget mastiin kerjaannya, investasinya, semua transaksinya bersih dari unsur haram dan syubhat. Benar-benar dicek ya? Iya. Mungkin dia bakal lebih banyak nanya, neliti, bahkan mungkin ya, rela ninggalin kerjaan atau bisnis yang meragukan, meskipun hasilnya gede. Berat juga ya? Memang butuh keyakinan. Kedua, pola konsumsi. Hati-hati banget milih apa yang masuk ke badan, makanan, minuman, apa yang dipakai. Dia bakal nyari yang benar-benar jelas halalnya. Kalau ada yang ragu sedikit mending nggak usah gitu. Bisa jadi gitu sikap waranya. Misal ada produk baru, sertifikasi halalnya mungkin dia rasa belum yakin banget menurut pengetahuannya. Ya dia nahan diri dulu sampai jelas. Ketiga, perilaku sosial. Nah, ini gimana? Jaga lisan dari omongan sia-sia, gibah, fitnah. Hindari lingkungan atau pergaulan yang jelas-jelas ngajak maksiat atau penuh hal syubhat. Tapi ini bukan berarti ngurung diri ya. Bukan isolasi diri? Bukan, tapi selektif dalam interaksi, buat jaga diri. Oke, pembahasan implementasi ini jadi bawa kita ke bagian yang penting banget nih, meluruskan kesalahpahaman. Nah, ini dia. Konsep setinggi zuhud dan wara ini kayaknya emang rentan banget disalahartiin. Kita bongkar yuk, mispersepsi paling umum soal zuhud. Zuhud sama dengan miskin. Gimana kajian ini ngebantah ini secara lebih tajam? Ada contohnya nggak? Ya, ini miskonsepsi terbesar kayaknya. Kajian ini ya sama kayak banyak literatur tasawuf lain. Negasin lagi, zuhud itu soal hati, bukan soal harta. Tolok ukurnya itu tingkat keterikatan hati sama dunia. Hati lagi ya? Iya. Studi ini mungkin ngutip kisah sahabat Nabi, kayak Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Mereka kan terkenal kaya raya ya. Banget. Tapi juga dikenal sangat zuhud. Kekayaan mereka tuh nggak bikin hati mereka lalai dari Allah. Justru jadi sarana buat dukung Islam, bantu sesama.
Sebaliknya, orang miskin tapi hatinya penuh ambisi dunia, ngeluh terus, dengki, ya belum bisa disebut zuhud meskipun nggak punya harta. Jelas banget. Jadi, kaya nggak menghalangi zuhud, miskin juga nggak otomatis berarti zuhud. Tepat sekali. Terus gimana sama kesalahpahaman lain? Zuhud sama dengan anti dunia atau malas bekerja. Ini juga sering kedengeran nih. Tapi nempatin dunia di posisi yang benar. Sebagai sarana ke akhirat, bukan tujuan itu sendiri. Alat aja gitu ya. Iya, alat. Dia tetap kerja, berkarya, profesional. Tapi motivasi utamanya bukan numpuk harta buat seneng-seneng dunia aja. Tapi buat cukupin kebutuhan, nafkahin keluarga, kontribusi buat kebaikan pakai hartanya, waktunya, ilmunya. Jadi, zuhud itu aktif dan produktif. Tapi orientasi hatinya benar. Oke, jelas banget nih untuk zuhud. Sekarang waro. Gimana dengan waro? Apa aja kesalahpahaman yang sering muncul dan perlu dilurusin menurut kajian ini? Ada beberapa juga nih yang perlu diwaspadai. Pertama, waro sering disalahartiin jadi sikap berlebihan, gulu gitu, ekstrem dalam beragama. Berlebihan gimana contohnya? Misalnya, terlalu nyari-nyari keraguan pada hal yang sebenarnya udah jelas halalnya menurut dalil yang kuat. Sampai nyusahin diri sendiri dan orang lain. Oh, kayak misalnya jadi takut makan masakan orang lain gitu ya, karena takut prosesnya nggak sesuai standar pribadi dia yang ketinggian, padahal nggak ada masalah jelas. Nah, bisa jadi kayak gitu kalau udah ekstrim. Wara yang bener itu landasannya ilmu, bukan was-was atau prasangka berlebihan. Jadi ada batasnya ya, antara hati-hati yang bagus sama was-was atau berlebihan yang malah nggak disukai agama. Tepat. Keseimbangan itu kuncinya. Kesalahpahaman kedua tentang wara. Wara dijadiin alasan buat jadi tertutup, eksklusif, menarik diri total dari masyarakat. Uzlah yang nggak pada tempatnya. Oh, jadi nggak mau gaul gitu? Alasannya, takut kena syubhat dari interaksi sosial. Nah, kajian ini kemungkinan besar nekenin wara yang sejati itu nggak menghilangkan tanggung jawab sosial. Tetap harus bermasyarakat ya. Iya dong. Muslim kan tetap harus interaksi, dakwah bilhal, pakai perbuatan baik, kasih manfaat, jaga diri dari syubhat, itu penting. Tapi caranya bukan lari dari tanggung jawab, tapi bekalin diri pakai ilmu dan hikmah biar bisa interaksi dengan bijak dan tetap terjaga. Wara itu harusnya bikin orang lebih arif dalam gaul, bukan jadi fobia sosial. Baik. Ini penjelasan yang sangat membantu meluruskan pandangan kita semua, termasuk Anda di rumah. Rasanya kita udah gali cukup dalam ya, makna zuhud dan waro, implementasinya, terus miskonsepsinya juga, berdasarkan sumber kajian kita. Lumayan komprehensif ya. Kalau kita tarik benang merahnya ini, apa intisari yang paling penting untuk Anda bawa pulang dari diskusi kita? Oke, intisarinya mungkin ada 2 poin utama ya. Pertama, zuhud itu intinya meraih kemerdekaan hati. Bebas dari cengkraman duniawi, dari keterikatan materi dan status. Kedua, waro. Itu tentang bangun benteng kehati-hatian dalam tindakan dan pilihan. Jaga diri dari yang haram dan yang abu-abu, syubhat itu tadi. Jadi kayak pilar kembar gitu ya? Iya, kayak pilar kembar. Keduanya nopang proses tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Yang mana itu esensi perjalanan spiritual dalam Islam. Yang menarik dari paparan kajian ini ya, gimana kedua konsep ini fokusnya kan beda ya. Satu hati, satu tindakan. Betul. Tapi sejatinya saling melengkapi. Muaranya sama. Pengendalian diri yang lebih baik demi dekat sama Sang Pencipta. Ini bukan cuma filsafat, tapi benar-benar jalan hidup, metode praktis buat naik tangga spiritual. Nah, terus kenapa sih memahami ini semua relevan buat Anda di zaman sekarang? Iya, kenapa ini penting? Ya, di tengah gempuran materialisme, gaya hidup instan, banyak banget gangguan zaman modern ini kan. Prinsip zuhud, hati yang merdeka itu, dan wara, langkah yang terjaga itu, bisa jadi kayak kompas internal. Kompas ya? Iya, kompas yang berharga banget. Keduanya nawarin cara pandang sama perangkat buat kita navigasi hidup yang kompleks ini dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bertujuan. Ini mungkin bisa memunculkan sebuah refleksi lanjutan nih buat Anda. Gimana tuh? Mengingat tantangan zaman ini ya, mungkin rasanya agak berat ya buat nerapin zuhud dan wara secara ideal gitu di semua aspek. Tapi, adakah mungkin satu langkah kecil aja? Satu aspek spesifik dari zuhud misalnya. Nyoba ngurangin keterikatan emosional kita sama satu barang mewah, atau status kerjaan, atau mungkin satu praktek kecil wara, misalnya jadi lebih teliti ngecek sumber info sebelum nyebarin, atau lebih jaga lisan dari komen negatif soal orang lain, yang bisa mulai Anda renungkan? Atau coba Anda latih dalam keseharian. Dimulai dari yang kecil ya.
Mungkin dimulai dari hal kecil hari ini. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ya, perbincangan soal zuhud dan wara ini ngasih Anda perspektif baru, manfaat, dan juga inspirasi buat perenungan pribadi. Betul sekali. Sampai jumpa dalam kajian mendalam berikutnya.